duit ini aku eksperimen, misalkan hunting airdrop gitu, fantastis gitu. Si Wells naruh duit di mana sih? Mengcopy idea mereka gitu loh. Apakah kita ini harus pilih-pilih nih altcoin atau kita fokusnya ke Bitcoin aja? Aku lebih konservatif sih. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama kami ya di Cuan Talk Series Ajaib Alpha part yang kedua nih dengan Kak Brenda Adrina. Nah kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu cryptocurrency. Halo Kak Brenda. Halo. Nah kita akan membahas yang menarik nih di cryptocurrency, yaitu DeFi, Decentralized Finance. Nah menurut Kak Brenda sendiri DeFi itu seperti apa Kak? Dan keuntungannya dia itu apa sih kira-kira? Waduh, langsung tanya DeFi itu apa? Oke. Gini, kalau aku kan full di kripto dari 2021 kan sampai sekarang. Nah di kripto itu aku sadar ternyata tuh kan tiap tahun tuh selalu muncul altcoin gitu kan. Kayak terus harganya digoreng, narasinya bagus, potensinya dibilang gede, terus harganya naik, terus tiba-tiba dump, ya udah proyeknya hilang gitu aja kan. Jadi sebenarnya aku kayak ngelihat wajar sih orang tuh kadang skeptis sama kripto karena memang kayak nggak kelihatan apa sih produknya. Tapi sebenarnya kalau dikulik lebih dalam, di kripto tuh nggak cuma tentang cuan doang, tentang harga token naik turun, tapi ada loh teknologi yang bisa kita pakai. Mau itu pun lagi bull market ataupun bear market, kita bisa pakai teknologi ini untuk menghasilkan cash flow gitu dengan aset yang kita punya. Dan strateginya macam-macam gitu. Jadi aku rasa DeFi ini adalah teknologi use case pertama yang paling powerful dan paling kepake di kripto. Menurutku gitu. Dan aku sendiri tadi pertanyaan apa? Gimana apa? Apa yang buat Kak Brenda ini tertarik nih sama DeFi? Oke, apa yang buat aku tertarik pada DeFi? Oke, jadi tadi kalau di part sebelumnya aku cerita aku sempat lost di P2P lending, ya kan? Nah, jadi kalau di P2P lending di tradisional nih ya yang aku tahu itu kan kita naruh duit, tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya duit kita tuh disalurin kemana. Kayak contoh deh P2P lending yang aku rugi ini, ternyata sumber masalahnya adalah ada kredit yang disalurkan fiktif gitu loh. Nah, jadi kayak kita taruh duit tapi kita sebenarnya nggak tahu duit kita ditaruh kemana gitu loh. Dan kalau misalkan gagal bayar, aku sendiri sebagai lendersnya aku sampai sekarang nggak dapat pengembalian dana dari asuransi gitu. Padahal quote itu aku ingat ditulis ada asuransi. Nah, tapi ini akhirnya nggak ada gitu lah. Nah, sementara pas aku pakai DeFi di kripto, aku kayak amazed sih, kayak wah ternyata ada loh platform yang kita tuh sebenarnya bisa ngelihat uang kita tuh dipakai buat apa, dipakai siapa, dan orang yang minjem duit kita tuh dia nggak sembarangan minjem gitu, tapi mereka juga naruh kolateral yang seandainya kalau pinjam nilai kolateral mereka jatuh di bawah batas health factor-nya, itu ya otomatis jaminan mereka terlikuidasi buat bayar bunga dan modal aku sebagai lender tadi. Jadi aku melihat ini sebagai teknologi yang transparan gitu loh. Jadi aku sebagai lenders juga berani naruh duit di situ, dan aku juga punya keuntungan untuk minjem di sana juga dan puterin lagi di platform-platform lainnya gitu. Oke, itu nama lainnya staking ya kalau nggak salah. Staking. Iya, jadi staking itu kalau di DeFi itu adalah proses kita taruh token aset kita di smart contract, di mana di token kita itu bisa dipakai buat dipinjam orang lain lagi gitu. Jadi ya staking just another istilah lah ya. Buat DeFi ya? Ya betul. Jadi mirip kayak deposito ya mungkin kalau yang teman-teman tahu. Ya deposito kita naruh duit sama periode tertentu di bank. Nah staking kita naruh token juga sama periode tertentu di smart contract gitu. Kalau di tradisional namanya P2P lending. Kalau di DeFi kita bilangnya platform lending and borrowing gitu. Macam-macam. Oke, tapi kalau misalnya outlooknya DeFi nih, kedepannya itu bakal ada transformasi apa nih yang bakalan merubah dari segi tema DeFi ini kira-kira? DeFi pertanyaannya kayak berat banget. Ada teknologi apa yang itu ya? Aku sendiri kalau aku pribadi pakai DeFi itu buat maksimalin yield sih di kripto. Jadi kalau di kripto itu aku kan portoku ada yang porto yang memang buat aku hold
koin yang aku nggak apa-apain gitu. Terus ada Porto yang memang aku pakai buat eksperimen di DeFi gitu. Nah, duit ini aku eksperimen, aku pakai, misalkan aku punya ETH nih, ETH yang aku alokasin buat eksperimen, aku staking, aku deposit di platform DeFi, terus aku jadikan kolateral, terus dari si ETH ini aku bisa minjem, let's say aku pinjam stablecoin USDC gitu. Nah, USDC ini bisa aku pakai macam-macam nih, bisa mungkin kalau misalkan lagi diskon, aku buy the dip buat beli koin lain, atau bisa juga USDC ini aku bawa ke platform lain buat misalkan hunting airdrop gitu. Nah ini menurutku sangat, so far aku sangat works ya, sangat menguntungkan ya, dari ngelakuin yield farming di DeFi ini aja bisa dapetin airdrop yang nilainya fantastis gitu. Aduh, bukan flexing. Jadi nggak enak dikira flexing lagi. So, jadi kalau aku ngelihatnya si DeFi ini tuh ya aku pakai sehari-hari di crypto buat maksimalin yield gitu. Kayak aku lihat di mana sih pool yang risk rewardnya menarik gitu. Dan aku sendiri ngelihat institusional juga kayaknya lagi ngelirik DeFi banget nih. Kayak sekarang aku ngelihat kayak si Donald Trump dengan token WLFI-nya gitu, dia mau bikin stablecoin sendiri, terus kayak PayPal juga bikin stablecoin juga ya. Jadi aku merasa sebenarnya dari segi narasi dan adopsi institusional tuh udah mulai ngelirik banget di DeFi ini. Cuma ya dibilang apakah mereka pakai DeFi yang sama dengan yang aku pakai itu nggak tahu juga ya kan, maksudnya itu mereka baru menunjukkan ketertarikan di kripto dan blockchain, tapi untuk implementasinya sendiri aku juga belum tahu gimana ke depannya gitu. Biasanya yieldnya itu berapa ya kalau di DeFi? Nah ini macam-macam sebenarnya dan tergantung model bisnis dari DeFi-nya sendiri. Kayak misalkan di platform lending and borrowing kayak P2P tadi kan sebenarnya yieldnya kita bisa ngeliat jelas loh. Kalau misalkan sebagai lenders, aku kan dibayar berdasarkan seberapa banyak sih orang mau minjem, lagi butuh pinjaman atas aset yang aku staking ini gitu. Atau misalkan kalau kita ngomongin staking di platform DeFi baru, itu kan sebenarnya mereka tuh nggak ngincer yield juga. Maksudnya mereka lebih ngincer ke potensi airdrop dari platform tersebut gitu. Jadi mungkin yieldnya cuma ditulis 4%, tapi kan we never know, siapa tahu kita dapat airdrop dari project ini ke depannya. Jadi memang ya ada unsur spekulasinya juga sih. Oke. Jadi dari semua yang positif itu kan pasti ada nih scam mungkin ya, atau hack-hack dan lainnya ya. Negatifnya juga ada nih. Nah, kira-kira itu menurut Kak Brenda itu gimana tuh kita memitigasi dari segi resikonya tersebut? Ini sebenarnya jadi pertanyaan aku juga sih. Kayak aku juga bingung. Ini kalau kita ngelihat TVL platform-platform kripto itu ya, itu kan gede-gede ya, kayak miliaran dolar gitu. Bahkan AAV yang paling OG lending dan borrowing itu aja TVL itu bisa sekelas bank gitu loh, bank di Indonesia gitu. Nah, aku juga nanya sih kayak kenapa ya sih ini cukong-cukong whales mereka kok berani naruh duit di DeFi gitu. Nah dan pasti pertama karena ada yieldnya kan, kayak mungkin yieldnya lagi hot, mereka lagi kasih insentif, proyeknya bisa sampai puluhan persen, atau mungkin mereka juga lagi ngincer airdrop. Tapi kayaknya yang aku lihat sih sebenarnya mereka juga nggak asal naruh di semua DeFi gitu loh. Kayak mereka punya checklist kira-kira project DeFi mana yang worth it untuk dicoba. Dan mereka juga ngeliat kira-kira dari protokol ini sebenarnya titik rawan resikonya ada di mana sih. Kayak misalkan aku ambil contoh DeFi Lido Finance gitu. Lido Finance kan sistemnya kita mau nebeng jadi validator di jaringan Ethereum. Tapi kan karena kita nggak punya 32 Ether, kan kalau jadi validator di Ethereum kita harus punya 32 Ether. Nah, kalau kita nggak punya modal segitu, kita bisa loh nebeng jadi validator di Lido dengan stake ETH di Lido. Nanti Lido kasih kita token STETH gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses smart contract di Lido ini lebih simple ya, kayak sederhana gitu loh. Kalau orang stake ETH dapatnya STETH. Nah jadi sebenarnya dari segi resiko smart contract-nya dia nggak seriski itu karena jelas alurnya gitu. Nah jadi resikonya di mana? Resikonya itu biasanya ada di
kustodiannya. Siapa sih sebenarnya yang megang ETH yang asli gitu? Kalau kita stake ETH, kita dikasih STETH, berarti ETH asli kita tuh dipegang sama siapa gitu. Nah, dalam konteksnya si Lido itu dipegang sama validator ternama, kayak ada 30-an ya saat ini kalau nggak salah ingat. Salah satunya ada Consensus gitu. Okay. Itu kan nama yang reputable kan di kripto kan. Jadi orang-orang yang naruh duit di Lido Finance tuh kayak harusnya ini aman lah karena dipegang sama orang yang punya reputasi yang bagus gitu. Gitu. Jadi aku rasa si Whales itu juga mereka pasti due diligence kayak ngelihat sebenarnya protokol ini resikonya di mana. Dan kalau kita bandingin sama platform-platform lain yang lebih kompleks kayak misalkan kayak staking 2 jenis aset atau lebih gitu, liquidity pair, itu kan sebenarnya resikonya lebih tinggi kan. Nah, kalau aku lihat ya sekarang tuh platform-platform DeFi baru mereka pakai strategi, mereka tuh instead of bangun di infrastruktur yang benar-benar baru from scratch, mereka tuh pilih nebeng di platform DeFi yang infrastrukturnya udah lebih battle tested gitu loh. Kayak aku ambil contoh Felix Protocol, itu salah satu lending dan borrowing yang kalau nggak salah kedua terbesar di Hyperliquid ya. Itu aku lihat juga kok Whales berani-berani aja kayak naruh duit gede di situ gitu kan. Nah ternyata aku lihat mereka itu dibangun di atas infrastrukturnya si Morpho yang udah battle tested dan udah punya nama cukup oke di DeFi ini. Jadi kayaknya itu jadi strategi si DeFi ini gimana supaya projectnya ini tuh bisa mendapatkan kepercayaan dari investor gitu untuk naruh duit banyak. Nah, tadi pertanyaannya gimana secara kita mitigasi resiko? Ya, betul. Sebenarnya banyak sih. Cuma ini aku mau ngasih sebuah tips and trick. Jadi kan aku juga suka bertanya-tanya ini si Whales naruh duit di mana sih? Kayak aku juga pengen mengcopy idea mereka gitu loh. Nah, biasanya aku suka buka di Dbank. Jadi website namanya dbank.com. Itu di more ada namanya Web3 Social Ranking. Nah, di situ adalah muncul orang-orang yang punya duit miliaran dolar gitu loh. Dan kita tuh bisa ngelihat secara jelas mereka tuh megang aset apa, terus mereka punya posisi apa di DeFi. Jadi kita bisa tahu posisi stakingnya apa, dia minjem duit berapa, dia naruh duit berapa gitu, semuanya jelas gitu loh. Jadi menurutku ini bisa salah satu jadi indikator kira-kira protokol apa yang lagi happening dan protokol apa yang lagi dapetin trust di para Whales itu saat itu gitu loh. Jadi summary-nya mungkin kalau Whales aja berani nih masuk ke DeFi, kenapa kita enggak ya Kak? Enggak gitu juga. Ini perlu diluruskan karena kan duit Whales mungkin banyak banget ya. Mungkin maksudnya itu cuma sepersekian dari aset mereka yang mereka taruh gitu. Nah, kita harus lebih behave lah, maksudnya risk managementnya jangan all in juga. Cuma pertama kalau aku pribadi sebelum aku naruh duit, aku akan ngeliat dulu nih kira-kira banyak nggak yang naruh di situ juga gitu loh. Apakah nih protokol yang cukup trusted gitu. Yang kedua, kalau misalkan aku mau ngincer yield, kayak aku bakal cari tahu dulu gitu. Kayak misalkan ada project yang ngasih yield puluhan % gitu, aku bakal coba cari tahu nih 10% dapat dari mana gitu loh. Karena kalau kita cuma teriming-iming yield tapi kita nggak tahu yieldnya dari mana, ya itu berarti ya ada ponzinomic yang sewaktu-waktu kita bisa jadi exit liquidity-nya gitu loh. Jadi itu juga harus dicari tahu juga gitu. Dan kalau misalkan untuk hal-hal yang kalau kita mau taruh duit dalam nominal gede, ya lebih baik kita pilih protokol yang memang sudah battle tested, yang sudah berdiri cukup lama ya. Kayak tadi aku bilang lending and borrowing ada AAV, itu kan udah cukup lama gitu dan track recordnya. Nah, kalau misalkan untuk protokol yang eksperimen, ya kita taruh duitnya juga jangan terlalu banyak. Maksudnya ya sesuaikan lah sama risk and resiko gitu. Risk reward ratio ya penting dijaga berarti. Betul. Tapi kalau dari sektornya sendiri kan banyak nih, DeFi kan ada sektornya macam-macam ya. Kira-kira yang paling menarik nih sekarang itu yang mana nih? Kalau aku pribadi aku lagi suka explore DeFi di Hyperliquid. Jadi Hyperliquid memang lagi jadi top of mind banget sekarang, lagi banyak dibicarain orang, dan aku lagi suka explore di protokol Hyperliquid, termasuk Felix protokol yang aku bilang tadi, karena memang dia itu punya share liquidity dengan Hyperliquid. Jadi kalau kita ngomongin DeFi lain tuh biasanya mereka akan minusnya adalah si DeFi biasanya itu tuh likuiditasnya terbatas gitu loh. Karena kalau misalnya kita naruh duit di situ,
kalau kita mau pakai lagi kita harus tarik lagi keluar gitu. Jadi kayak gimana sih likuiditasnya terbagi gitu di platform-platform lain. Sementara kalau di Hyperliquid itu karena dia punya HIP-3, jadinya dia di Hyperliquid dan DeFi di Hyperliquid tuh menggunakan likuiditas yang sama. Yang which is sebagai orang yang naruh duit kita juga ngerasa lebih trusted lah kalau misalkan likuiditas tebel, nggak ada slippage gitu gimana gitu. Dan sebenarnya ngincer airdropnya juga sih. Jadi kalau di DeFi aku jujur aja aku lebih eksperimental ya, kayak lebih ngincer potensi airdrop gitu. Jadi kayak kalau misalkan protokolnya lagi aku ngelihat punya potensi oke dari segi teknologi dan belum punya token, jadi kayak aku lebih suka buat naruh duit di situ buat eksperimen aja gitu. Nah terus apalagi ya DeFi yang lagi menarik? Secara sektornya mungkin Kak? Oh, yang lagi banyak diomongin stablecoin juga sih sekarang. Oke, stablecoinnya berarti. Iya, kayak kemarin tuh aku lihat di Twitter lagi rame Plasma. Itu dia ceritanya mau bikin chain baru yang khusus stablecoin gitu. Jadi daripada instead nebeng di chain kayak Ethereum, Solana, mereka mau bikin jaringan blockchainnya sendiri. Blockchain sendiri yang khusus stablecoin, di mana kalau nggak salah keunggulannya itu karena dia nebeng security-nya Bitcoin. Jadi lebih aman gitu, dan dia kasih gratis biaya transfer USDT gitu. Dan sebenarnya yang paling menarik kayaknya karena narasi di back sama si Bitfinex deh. Ya, jadi satu company sama Tether gitu. Jadi kayaknya nih likuiditasnya bakal gede juga gitu. Oke. Nah ini kita udah banyak banget ya bahas tentang DeFi. Harusnya insight-nya udah pakem banget nih ya teman-teman. Nah tapi sekarang kita akan bahas yang spot nih. Nah kalau pilih cryptocurrency kan tuh banyak banget kan Kak. Apakah kita ini harus pilih-pilih nih altcoin atau kita fokusnya ke Bitcoin aja? Kalau misalnya Kak Brenda itu gimana cara milih koin yang kira-kira bakal prospek nih ke depannya? Oke, karena kita sekarang udah di deket end of cycle, aku lebih konservatif sih. Jadi ini spill Porto nih. Ya itu terserah Kak Brenda ya. Kak Brenda bersedia atau enggak? Bersedia aja, tapi ini bukan rekomendasi. Jadi aku sekarang megangnya, kalau aku yakin aku pegang sampai end of cycle ya, Bitcoin, Ethereum, sama Hyperliquid. Nah, jadi sisanya itu aku megangnya stablecoin. Jadi kalau misalkan stablecoin ini buat aku ada narasi apa yang lagi hot, ya udah aku beli gitu. Terus jual, ya udah kayak swing trader lah ya. Tapi kalau misalkan ditanya yang aku cukup yakin sampai end of cycle, ya 3 itu. Tapi berarti kalau misalnya di stablecoin kita cuma bisa staking aja ya untuk menghasilkan return? Iya, tapi aku justru aku lebih ke stablecoin tuh sebagai kayak cadangan aja sih. Kayak misalkan kalau jadi kalau misalkan ada momen-momen tiba-tiba ada diskon, ada apa gitu, aku bisa buy the dip terus jual lagi gitu. Nah, aku kalau yang dana eksperimental ada lagi gitu. Jadi memang aku pisahkan yang aku hold, gak aku papain. Investasi. Terus aku ada juga dana yang nganggur tadi buat buy the dip, buat buy the dip, altcoin atau apa gitu, buat aku swing trading. Terus ada juga dana yang memang aku buat eksperimen di Web3 gitu. Kayak pakai DeFi apa nih gitu. Nah, kalau misalnya outlook-nya nih, kan aku sering denger nih, katanya alt season udah mau datang, gitu kan. Kalau menurut Kak Brenda, kira-kira 1 tahun, 2 tahun ke depan lah kira-kira. 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kira-kira outlook-nya tuh gimana di pasar kripto? Apakah Bitcoin yang akan terus bullish ke depannya? Atau nih udah mulai nih, kita harus ngelirik juga di alt season-nya? Oke, kalau aku ngelihatnya, aku pribadi aku yakin Bitcoin itu masih panjang lah ya narasinya. Apalagi kan dia juga sekarang lagi dilirik-lirik banget sama institusional, dan aku yakin kalau misalkan institusional megang barang, mereka nggak kayak kita gitu loh yang swing trading. Pasti mereka juga time horizonnya panjang gitu. Jadi aku sebenarnya aku ngelihat Bitcoin ini masih punya growth untuk bertumbuh masih panjang banget gitu. Dan kalau altcoin sebenarnya aku lebih was-was sih. Kayak aku yakin banget kayak 99% mungkin ya semua altcoin tuh bakal kembali ke nol lagi harganya gitu loh. Rakpul. Iya, bukan rakpul juga sih. Maksudnya kalau rakpul kan kasar banget ya, kayak seolah-olah tuh si founder kabur gitu atau langsung narik semua duit dari liquidity pool. Tapi ini mungkin lebih ke nggak ada progres, mangkrak gitu loh, nggak dipakai orang gitu. Jadi aku sendiri bukan orang yang bullish banget sama
altcoin dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Kayak ya menurutku kita lihat bertahap aja gitu loh. Apakah altcoin ini dia secara metriknya pertumbuhannya masih bagus, project ini masih layak di hold, atau mungkin ya one day kita harus berpindah ke koin-koin yang lain gitu loh. Jadi kalau altcoin tuh aku punya prinsip don't marry your back. Jadi kayak ini kayak udah punya pengalaman lah ya, kalau altcoin tuh di hold terlalu lama nggak bagus gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau cari nih altcoin yang bagus nih, kan masih ada lah ya kayak 1-2 yang Ethereum mungkin, Solana yang bagus-bagus. Kira-kira cara kita tahu altcoin yang bagus dan yang enggak itu gimana sih cara bedanya? Kalau aku kalau altcoin yang kan aku pegangnya Ethereum sama Hype ya. Kalau kemarin kalau aku ngeliat Hype ya, kan aku kan farming airdrop ya Hype, terus dapat Hype. Waktu dapat airdrop aku nambah lagi gitu loh, beli lagi gitu, bukannya jual. Karena waktu itu yang aku lihat pertama dari valuasinya. Kayak kan biasanya altcoin tuh kalau aku lihat di cycle ini khususnya ya, banyak altcoin yang dia tuh habis listing langsung dump terus karena dia tuh udah listing di valuasi yang gede, yang gila-gilaan banget loh. Kayak mereka udah dapat funding dari VC, valuasinya udah membengkak, terus ketika dirilis ke publik ya orang-orang itu tinggal jualan aja gitu loh. Dan apalagi valuasi yang nggak make sense ini didukung sama project mereka tuh ekosistemnya masih belum hidup gitu, kayak nggak ada revenue yang stabil, usernya juga belum ada, jadi ya benar-benar cuma dijual dengan potensi ini bakal gede nih gitu. Nah sementara yang aku lihat di Hyperliquid, pertama dia tuh waktu itu nggak punya nggak dapat funding dari VC sama sekali, bukan nggak dapat, dia nggak mau funding dari VC sama sekali. Jadi waktu itu dibilang valuasinya nggak segila project-project yang di back sama VC lainnya lah. Terus juga dia sebelum itu juga udah punya revenue yang stabil dari trading perpetualnya, dari spot tradingnya juga. Dan aku lihat dia tuh metriknya juga terus tambah gitu, terus naik gitu loh. Dari yang tadinya dia unggul di perp trading, sekarang dia bahkan belakangan ini aku lihat spot trading Bitcoinnya tuh bahkan udah melebihi exchange lain gitu. Jadi kayak kita sebagai investor ya aku cukup puas lah dengan matriks-matriks yang aku lihat dari Hyperliquid ini gitu. Ya terus bertumbuh gitu. Oke. Tadi menarik nih, aku ada sempat dengar tentang valuasi. Kan jarang banget nih kalau orang ngomongin kripto terus ngomongin valuasi, Kak. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau valuasi altcoin tuh gimana caranya, Kak? Dari sisi apa kita ngelihat sebuah valuasi koin tersebut? Nah itu berat banget sih. Jadi kalau aku valuasi yang aku lihat, yang maksudnya yang kelihatan jelas banget itu adalah ketika listing ya. Kan biasanya kalau project-project dia mau listing kan dia pasti ada keterangan kayak udah raise berapa, valuasi berapa, nanti FDV-nya berapa. Jadi biasanya yang aku lihat FDV sih. Oke, sorry Kak. FDV itu singkatan dari apa? Fully diluted fully diluted valuation. Oke, jadi biasanya kan ada FDV sama market cap. Nah, market cap itu dihitung dari jumlah harga tokennya sekarang dikali jumlah koin yang beredar. Sementara FDV itu harga koin sekarang dikali total koin yang ada, yang bakal dicetak gitu loh. Jadi kadang kita ngeliat project, wah market capnya masih kecil nih, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari nilai FDV-nya itu udah valuasinya udah gila-gilaan gitu loh. Jadi biasanya yang aku lihat pertama pas listing lihat FDV-nya apakah make sense gitu dengan project yang kayak gitu, dengan user base yang dikit, dengan revenue yang sedikit itu apakah make sense dihargai dengan FDV segila itu. Gitu sih. Jadi itu lebih ke salah satu checklist aku ketika ada koin baru listing, kira-kira layak dibeli nggak ya gitu. Oke, nah ini udah pembahasannya udah mulai deep banget ya. Nah kita sekarang mungkin ya akan fokus ke makroekonomi nih, karena kan kripto ini pasti adalah sangkut pautnya sama makroekonomi nih Kak. Nah tapi sekarang kan makroekonomi ini lagi volatil banget ya, karena Donald Trump ngomong apalah ini itu ya kan, ini pusing banget nih kan jadi investor gitu. Nah kira-kira yang kita harus pantau berita apa yang kira-kira matters banget nih di kripto. Nggak usah kita harus ngelihat semuanya nih, harus dikit apa aja yang paling gitu. matters ya. Oke. Kalau aku 2 sih. Pertama yang lagi rame banget ini rate cuts kan. Karena apakah si bulan September ini akhirnya akan menurunkan suku bunga. Nah kalau aku sendiri ngelihat sebenarnya kalau suku bunga rendah itu kan artinya cost of borrowing money kita jadi lebih kecil gitu.
Jadi orang-orang lebih luasa untuk mengajukan kredit ke bank gitu karena bunganya lebih rendah. Dan yang kedua, dengan penurunan suku bunga ini, suku bunga saving kayak deposito di bank itu jadi lebih kecil, dan which is orang-orang yang tadi naruh duit di bank jadi mikir kayaknya harus bisa nih nyari aset lain yang ngasih return yang lebih menarik gitu. Jadi event rate cuts ini bisa jadi, aku bilang, narasi positif lah ya buat aset-aset yang agresif kayak kripto maupun stok tadi gitu. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu juga. Tapi sebenarnya kalau aku lihat-lihat lagi, rate cut ini juga nggak semena-mena bakal bikin si kripto atau saham ini pump sih. Karena at the end yang bikin si kripto dan saham ini pump karena ada likuiditas tambahan di market kan. Nah, jadi dilihat lagi nih kalau apakah si pemerintah US apakah mereka akan melakukan kuantitatif easing gitu. Yeah. Nah, kalau misalkan mereka melakukan rate cuts terus dibarengi sama quantitative easing, mereka beli obligasi dalam jumlah besar dengan cetak duit, itu kan ya kayak lebih combo yang lebih jelas gitu loh untuk bull market di kripto gitu. Jadi kalau rate cuts kita jadi sebagus, narasi yang bagus, tapi mungkin dia pumpnya juga nggak segila-gila itu juga ya. Beda sama kalau kita bandingin sama di cycle sebelumnya 2020-2021 itu kan pump gila-gilaan karena memang kombinasi antara rate cut sama si quantitative easing gitu. Jadi ya menurutku kalau kita mau ngelihat harga kripto kedepannya gimana, ya dua event itulah yang harus kita pantau gitu. Oke, menarik ya. Tadi kita ngomong rate cut. Nah, tapi kan kemarin habis Powell kan sempat bilang tuh mau rate cut di bulan depan. Ya, September. Betul. Dan habis itu kan Bitcoin naik tuh. Ya. Tapi kok kenapa sekarang kok bisa tuh tiba-tiba per hari ini ya, per video ini dibuat, Bitcoin tuh jatuh ke 109.000 per US dollar. Iya, betul. Jadi memang kalau aku lihat ya, si Powell ini memang kayaknya konservatif ya gitu ya. Dan dia memang kayaknya agak membanggang dari Trump gitu. Betul. Jadi mereka dua ini tuh punya persepsi yang beda soal market. Nah, kemarin itu kenapa sempat naik kan, udah sempat rally tuh, udah kayak yakin banget tuh bakal rate cuts. Aku lihat probability-nya di angka 80%. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah yang bikin gara-gara inflasi. Jadi si The Fed itu mereka sebelum mutusin apakah mau rate cut atau tidak, mereka juga merhatiin faktor lain kayak inflasi. Nah, inflasi mereka itu kalau nggak salah mereka tuh pengen di bawah 2%. Iya, di bawah 2%. Sementara kemarin pas datanya keluar tuh 3% kan. Betul. Jadi kayak mereka kayak lebih lebih konservatif, kayak kita lihat dulu lah ini kalau misalkan inflasi tinggi ya kita nggak rate cuts lah. Nah, langsung lah biasalah traders langsung kebakaran jenggot, dan mereka kayak mengurangi porsi aset resiko mereka termasuk di kripto gitu. Dan kemarin yang menuju lagi pas data unemployment-nya keluar tinggi, si Powell juga lebih melunak lagi gitu loh. Dia bilang kita lebih mementingkan ketenaga kerjaan sih daripada inflasi gitu. Betul. Dari nadanya kayak gitu ya dia ngomongnya. Jadi kemarin sempat relief pump lagi. Dan ya gitulah. Kayaknya market tuh jadi lagi galau nih sebenarnya bakal rate cuts atau enggak gitu. Oke. Tapi kalau dari view Kak Brenda sendiri, ini penurunannya ini bakalan dalam nggak kali ini? Atau habis ini bakalan rebound lagi? Aku sih pengennya rebound lagi ya. Jadi sebenarnya masih berharap rebound. Kayak maksudnya aku masih belum mengurangi porsi aku di kripto dengan kejadian dump yang terjadi 2 hari ini. Kayak aku masih punya exposure yang sama gitu loh. Jadi ya kita lihatlah sampai quarter 4 ini gimana lah. Oke, ya karena mungkin di quarter 4 kan banyak ada news ya, kayak ya tadi rate cut katanya mau 2 kali lagi nih habis ini di September dan juga di Desember kalau nggak salah nantinya gitu. Jadi aku lebih wait and see aja sih. Oke. Thank you ya Kak Brenda. Teman-teman semua, insight-nya banyak banget nih dari Kak Brenda hari ini. Dan teman-teman semua, untuk Cuan Talks kali ini udah di penghujungnya, dan teman-teman semoga mendapatkan banyak insight ya teman-teman. Thank you semuanya. Ajaib semua bisa.